semangat pagi, salam sehat semuanya. Selamat datang di podcast Perdana Pentra. Pertama, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Saya yang sebagai host, lalu di sebelah saya ada Bapak Johannes Sonsadimata dan juga Bu Novi. Pertama-tama saya jelaskan sedikit secara general. Jadi Pentra merupakan salah satu perusahaan di Sulawesi yang menjadi pionir pertama di Indonesia yang menggunakan produk Cortex. Pertama-tama mari kita mulai dengan perkenalan terlebih dahulu ya. Untuk Johannes, bisakah Bapak ceritakan sedikit mengenai tentang awal mula berdirinya Pentra? Bagaimana semuanya dimulai dari 30 tahun yang lalu? Pentra dimulai dari 5 mitra. Ya, Penta mitra. Penta itu 5, mitra itu partnernya. Jadi dibentuk Pentra. Unggul karena kita anggap unggul dan sejati, kita anggap paling bagus. Dari awal kita yakin, walaupun belum tahu apa-apa. Namun awal itu dimulai dengan sangat kita jaga dan sangat kita rawat dengan penuh kerja keras, ya, sehingga hasil kerja keras itu sekarang kita kuasai teknologinya. Nah, sehingga teknologi ini saya turunkan pada manajer saya, stafan saya, sehingga saya sekarang hanya mengawasi mereka. Kalau mereka punya kesulitan apa, baru cari ke saya. Kalau tidak, mereka udah ngerti. Saya kasih batasannya. Sampai sini oke. Kalau dua ini mulai cari ke saya. Ya. Jadi mitra, keluarga mitra, Pentra mitra itu, Penta mitra itu ya begitu istilahnya. Itu saya mulai di rumah kakak saya di Cempaka Baru. Jadi kakak saya bukan di sini ya? Bukan. Nah, waktu itu kita bangun sana, dikasih sewa dikasih pakai ruang belakangnya, tanah yang kosong itu banyak, ya barang saya dari sana. Sampai suatu saat setelah itu saya harus cari tempat yang baru. Mulanya mengapa Bapak bisa tertarik di bidang korosi ini? Karena saya sudah bekerja di perusahaan sebelumnya yang menjadi distributor di Indonesia. Nah, setelah mereka bilang, nah, saya mau lepas, boleh nggak saya terusin Pak? Boleh nggak, silakan. Disitulah namanya asal-muasal dimana bisa terjadi Cortex ini. Nah, dari situ saya ketemu Pentra itu karena 5 orang itu. Tapi setelah maju Pentra 5 orang dari cuma 2 orang. Tapi nggak apa-apa. Cerita dulunya adalah cerita di mana Pentra itu berdiri karena 5 orang. Lalu awalnya kenapa Bapak bisa memilih produk Cortex? Apakah sebelumnya ada produk lain atau emang dari awal sudah? Saya kan bekerja di situ sebelumnya. Saya bekerja di perusahaannya dan saya dikirim ke Amerika belajar segala macam. Lalu big boss yang di Amerika itu yang membawa saya, tetap mempertahankan saya. Jadi saya sebelumnya bekerja di distributor Cortex, ya. Nah, di situ saya sering dikirim ke Amerika, ke pusat training, ikut meeting, dan saya sering masuk ke pabriknya belajar sama orang lab di sana. Sehingga dengan dasar basic kimia saya, dengan itu saya tambah bisa ngerti. Ini yang menambah ke positifnya hasil kita. Dipercaya jadi. Setelah itu saya juga pernah disuruh bicara di meeting, ya, penggunaan salah satu yang di luar itu nggak bisa jual, kita di Indonesia berhasil. Ya. Coba, waktu itu saya nggak mati juga, bahasa Inggris saya masih import-importan waktu itu. Tapi saya dipercaya oleh ownernya, sehingga saya ke depan sendiri bahas pencalonan. Nah, salah satu tipe itu yang hebat, yang bisa kita produksi, kita bisa jual di Indonesia.
dengan bagus. Nah, itu setelah berkembang saya 10 tahun, karena yang lama itu tidak mau terusin lagi, akhirnya saya bilang boleh nggak saya terusin? Oh silakan boleh. Nah saya terusin. Di samping itu yang pimpinan dari Amerika juga mendukung saya, sehingga dia mengirim beberapa tekniknya, ahli tekniknya, dan ada 2-3 orang kirim ke sini bantu saya. Di situ saya belajar, ya ini masuk ke saya sampai sekarang saya masih ingat. Jadi owner Kortek ini melihat potensi di Pentra, jadi kita dipercaya untuk memasarkan Kortek di Indonesia sampai sekarang gitu. Dengan basic dari Pak Yohanes dan kepercayaan, makanya Pentra kita masih jalankan sampai saat ini. Berarti sudah di-approve dari sananya juga. Ya. Jadi approve bukan hanya karena perusahaannya aja, banyak orang yang berebut, tapi karena pengalaman saya. Nah sekarang jalan ke 30 tahun, tapi yang lalu baru 2 tahun yang lalu dia tanya saya, kita ada berapa tahun? 40 tahun ya? Memang saya 10 tahun di bisnis terlama, 30 tahun sini 40 tahun. Dia sangat bangga. Ya, kita bisa 40 tahun dan saya hanya jual satu-satunya, hanya Kortek yang kita jual. Ya, kita bisa lihat ya, pengalaman itu sangat-sangat membantu ya bagaimana kita bisa mengembangkan suatu perusahaan. Jadi pengalaman adalah guru yang baik, benar kan? Ya. Sampai sekarang ya dia tetap mendukung saya. Berarti sebelumnya emang nggak sama produk langsung. Saya awal lulus kuliah saya kerja di pabrik baterai aki. Sebelumnya baterai ADC-nya dulu. Ya, 2 kali saya bekerja di pabrik. Apakah Indonesia ada saingan dari Kortek dengan produk yang serupa? Ada. Sekarang mereka jauh tertinggal sama kita. Karena sekarang kita kuat di market yang memang lagi on sekarang. Tentunya tidak terlalu bukan waktu yang singkat ya Pak, ada banyak yang apa yang harus dilewati. Nah untuk Bu Novi, bagaimana Anda melihat perkembangan teknologi dan produk anti korupsi selama pengalaman di Pentra? Oke, Pentra kan tahun ini berumur 30 tahun ya. Jadi sebetulnya itu bukan waktu yang singkat, dan ya kalau kita sebagai manusia 30 tahun itu sudah matang harusnya ya gitu. Nah, kalau kita ngelihat selama perjalanannya ini, emang perubahan teknologi itu sangat signifikan, sangat beda dari zaman dulu sampai sekarang ya. Kalau dulu itu mungkin proses anti korosi itu berupa hanya proses di coating biasa gitu, coating tradisional yang ngecat atau gimana. Tapi semakin ke sini sudah menggunakan teknologi yang makin canggih, mungkin seperti inhibitor korosi atau pelapis nano ataupun material yang tahan korosi. Nah, itulah hebatnya inovasi, dan jadi Kortek juga sudah ikut berkembang dengan itu. Berarti emang ada bermacam-macam ya Bu. Jadi berdasarkan tergantung dari kebutuhan klien juga. Pasti. Jadi tiap produk pasti ada perbedaannya ya, secara kekurangan dan kelebihannya juga. Tetap kami percaya Korteknya the best ya, produk Kortek yang terbest, dan bisa mengatasi berbagai macam masalah korosi, dan itu jelas harus menyesuaikan dengan si customer requestnya mau seperti apa gitu. Untuk segmen 2, kita akan membahas mengenai tantangan dan kesuksesan. Tentu saja perjalanan 30 tahun pasti tidak saya urus ya Pak Yohanes. Apa saja tantangan terbesar yang akan Bapak lalui selama di Pentra? Tantangan itu apa dulu? Tantangan penjualan, finansial, atau semua ada tantangan. Bisa Pertama produk karena saya punya program yang kuat, sehingga saya bisa menjual dengan baik. Karena tantangan kedua financially juga pas-pasan, tidak turun dari orang kaya tentang. Kita berusaha sendiri cari menjual dapat, dan tidak kita belanjakan yang enggak. Pengeluaran yang tidak perlu kita cut off ya.
langsung dari manufacturer, kita bisa ya dengan memberikan harga yang bagus supaya orang bisa beli sama kita. Saya mungkin bisa nambahin ya, sebetulnya kita harus melihat tantangan itu sebagai suatu segi yang positif, membuat kita jadi lebih inovatif, lebih kreatif. Kita harus bisa memastikan produk Pentra itu adalah dengan kualitas yang bagus. Produk yang Pentra jual yaitu Kotek itu dengan kualitas yang bagus, adalah kualitas yang bagus, dan kita selalu bisa memberikan layanan yang konsisten dan maksimal. Jadi service lah ke customer kita. Mungkin spesialnya Pentra kita adalah memberikan service yang langsung ke user. Itu yang terbaik buat kita berikan ke customer. Berarti dari tantangan itu bisa membawa improvement juga. Ya jelas gitu, karena dengan tantangan itu kita belajar lebih baik lagi ya. Kalau sekarang ini kita nggak bisa ngadapin, ke depannya pasti bisa ngadapin gitu. Nah, orang-orang mungkin yang terlibat dengan yang tantangan yang membuat kita down itu ya kita anggap sebagai guru lah, guru yang terbaik untuk kita lebih maju lagi. Jadi adakah proyek atau pencapaian yang paling ada dalam selama ini? Dengan umur Pentra yang 30 tahun menjual Kotek itu jelas banyak sekali proyek yang sudah kita pegang ya. Nah, kita urus dari mungkin proyek kecil-kecil, proyek biasa aja, sampai proyek yang berhubungan dengan strategis nasional. Jadi saat ini memang kita cukup mensupport juga untuk di pembangunan infrastruktur minyak dan gas, oil and gas ya. Jadi melihat produk Kotek ini dipakai di proyek-proyek negara tersebut, ya jelas kita masih bangga ya bahwa Pentra bisa berkontribusi terhadap industri strategis negara, dan itu membanggakan sekali buat Pentra. Untuk para pendengar sekalian, apakah masih semangat? Teman-teman sudah mulai kenal kan sama Pentra? Untuk segmen berikutnya, kita istirahat terlebih dahulu ya. Stay tune!